Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anafrita Tunisa dengan NIM 16014190047 dari jurusan PG PAUD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai Islam Kemodernan dan Keindonesiaan bab 3 dari buku karya Nurcholish Madjid. Yang pertama yaitu suatu latar belakang atau Islam klasik. Di bawah Nabi Muhammad, masyarakat Arab telah membuat lompatan jauh ke depan dalam kecanggihan sosial dan kapasitas politik. Ketika struktur yang telah terbentuk di bawah Nabi dikembangkan oleh para khalifah pertama. Modern dalam hal ini yaitu tingginya tingkat komitmen, keterlibatan, dan partisipasi yang diharapkan dari kalangan rakyat jelata sebagai anggota masyarakat. Selain itu, modern dalam keterbukaan kedudukan kepemimpinan untuk dinilai kemampuan mereka menurut landasan-landasan universalistis dan dilambangkan dalam usaha melembagakan kepemimpinan tertinggi yang tidak bersifat turun-temurun. Yang kedua yaitu Islam di Indonesia. Islam datang ke Indonesia setelah melewati proses akulturasi dengan warisan budaya Persia atau lebih luas lagi Iran, orang-orang Arya. Sebagian besar dari apa yang sekarang banyak diacu sebagai peradaban Islam dengan seringkali ditunjuk sebagai bukti kebesaran Islam pada zaman keemasannya, seperti tampak dalam gaya arsitektur, bangunan, kesenian, sastra, ilmu pengetahuan, dan lain-lain, adalah suatu kombinasi berbagai unsur peradaban yang berintikan warisan-warisan budaya Irano-Semitis. Sistem yang bertingkat-tingkat pada masyarakat Islam Indonesia adalah akibat faktor-faktor historis bahwa Islam datang ke Indonesia dengan membawa banyak unsur budaya Arya dengan stratifikasi sosial yang terkenal itu. Sebagian lagi tentu saja adalah akibat interaksi ajaran Islam dengan budaya-budaya setempat yang diketahui telah terlebih dahulu amat jauh mengalami Aryanisasi melalui agama India atau Hindu dan Buddha. Metode penyiaran di Indonesia, Islam di sini banyak menenggang unsur-unsur budaya lokal. Banyak pembahasan tentang Islam di Indonesia yang menunjuk kepada kenyataan bahwa agama itu dibawa kemari oleh para sufi. Ini pun menambah bahan keterangan mengapa Islam di sini banyak berkompromi dengan budaya lokal. Bangsa Indonesia adalah salah satu dari sedikit sekali masyarakat Muslim yang tidak menggunakan huruf Arab untuk bahasa nasionalnya. Karena keadaan yang mengesankan sebagai bersifat pinggiran itu, Islam di Indonesia sering dipandang tidak atau sekurangnya belum bersifat Islam secara sebenarnya, dengan akibat diabaikannya unsur Islam dalam memahami budaya Indonesia. Akar Islam beberapa segi budaya Indonesia. Unsur-unsur Islam terpenting dalam budaya Indonesia ialah di bidang konsep sosial dan politik. Islam terutama amat kuat memengaruhi budaya Indonesia di bidang kemasyarakatan dan kenegaraan. Jika kita dibatasi hanya pada perumusan nilai-nilai Pancasila, unsur-unsur Islam itu akan segera tampak dalam konsep-konsep tentang adil, adab rakyat, hikmah, musyawarah, dan wakil. Terlebih dari itu, dapat disebutkan bahwa rumusan sila keempat Pancasila itu sangat mirip dengan ungkapan dalam bahasa Arab yang sering dijadikan dalil dan pegangan oleh para ulama. Faktor paling fundamental dan dinamis dari etika sosial yang diberikan oleh Islam ialah egalitarianisme. Egalitarianisme merupakan semua anggota keimanan itu tidak peduli warna kulit, ras, dan status sosial atau ekonominya adalah partisipasi yang sama dalam komunitas. Yang keempat, kemungkinan pengembangan untuk masa depan. Perhatian dipusatkan ke akar Islam untuk pandangan-pandangan sosial politik khususnya egalitarianisme. Karena di bidang inilah Islam dapat memberi kontribusi yang paling penting bagi pembangunan bangsa di masa depan, khususnya pembangunan demokrasi.
Kenyataannya bahwa varian sentral, resmi, dan murni dari Islam itu bersifat egaliter dan keilmuan, sementara hierarki dan ekstase termasuk bentuk-bentuk pinggiran yang terus mengembang dan akhirnya diingkari. Sangat membantunya atau Islam untuk beradaptasi kepada dunia modern. Itu menurut Kellner. Yang kelima atau yang terakhir yaitu Islam di Timur Tengah. Tidak mudah mengembangkan cakrawala keagamaan yang lebih luas, seperti tersingkap dari paparan Bella sebelumnya, pernah menjadi pola umum cara pandang orang-orang Muslim klasik atau salaf. Faktor-faktor psikologis politis akibat munculnya zaman yang didominasi oleh bangsa-bangsa bukan Muslim sekarang ini, disertai pengalamannya masa jajahan yang pahit telah banyak mendorong sementara kelompok-kelompok Muslim, termasuk di negeri ini, kepada sikap dan pandangan yang eksklusivitis. Itu tadi pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.